Apa kabar? Iya, Ja, baik. Dari kemarin gue perhatiin lu main HP, terus ngapain sih? Santai, Ja, gue lagi lihat tren buat bikin konten baru. Followers gue udah nunggu nih. Apa kabar tuh tugas kuliah lo, tugas kelompok, organisasi kampus, apa kabar tuh? Ya elah, santai aja kali. Gue kan pengen jadi influencer. Influencer apaan? Tanggung jawab soal kampus aja nggak benar. Gimana buat bangsa? Dan, kenapa tuh? Muka lo kok kayak kusut banget sih? Kenapa Dan? Kayak habis baca berita buruk aja? Iya, kenapa tuh? Iya nih, lihat dah. Ini ada berita yang bilang kalau pemerintah tuh korupsi lagi. Nah, netizen aja pada ngamuk di kolom komentar. Bener nggak tuh beritanya valid atau enggak? Jangan-jangan hoax doang. Tapi ini tuh ramai banget dibahas. Gue jadi emosi bacanya. Dan kita tuh nggak boleh gitu, kita tuh harus milih itu beritanya bener atau enggak. Jangan-jangan lo yang jadi masalahnya lagi. Materi tadi, media sosial punya pengaruh besar di era sekarang. Bagaimana sih menurut kalian? Apakah lebih banyak bahayanya atau manfaatnya? Menurut saya Bu, sosmed itu penting untuk ekspresi diri. Tapi kadang saya lupa sama tugas-tugas saya dan nggak fokus deh. Kalau saya sih sering banget bawa emosi sama berita-berita yang ada. Rasanya gampang banget buat percaya. Nah, itu tantangannya. Media sosial bisa memperkuat persatuan kalau digunakan dengan bijak. Tapi kalau tidak, hati-hati. Bisa kayak pecah belah gitu. Terus kalian juga sebagai mahasiswa punya peran penting untuk menjaga nilai kebangsaan baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Saya Bu, nah gimana sih Bu biar kita sebagai mahasiswa nggak gampang terpengaruh dari negatifnya bermedia sosial? Kalian bisa gunain media sosial dengan tanggung jawab, terus juga verifikasi informasinya sebelum nyebarin, terus kayak kalian hindarin debat yang nggak produktif dan gunakan platform itu untuk menyebarkan hal-hal yang positif yang bisa memperkuat persatuan bangsa. Baik, terima kasih. Gue baru sadar gue harus ngurangin sosial media. Mulai sekarang gue harus fokus sama tugas dan organisasi gue. Gue juga belajar buat gampang percaya sama berita sih. Gue gak mau kemakan hoax-hoax kayak gitu lagi. Nah gitu dong, itu baru teman gue. Media sosial tuh bukan cuma hidup kita doang. Kita tuh sebagai mahasiswa harus bijak dalam menggunakan media sosial. Cuma tahu filmnya doang. Betul. Iya betul itu. Betul banget. Nah, udah lihat kan videonya? Pesan moral dari kami tuh media sosial tuh punya kekuatan besar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pribadi dan berkontribusi dalam bernegara dan berbangsa. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, media sosial bisa menjadi ancaman untuk bangsa kita, dapat memecah belah dan sebagainya. Maka dari itu, jadilah pengguna media sosial yang kritis, bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Dadah! Makasih! Kita mau ngelakuin wawancara dengan abang siapa? Abang Rian Dari semester berapa? dari semester 5 Prodi Teknik Informatika. Oh iya, jadi di sini mau ngajuin beberapa pertanyaan, jawabnya sesuai pendapat abang aja ya. Boleh. Yang pertama itu seberapa sering abang ngebuka sosial media dan platform apa yang paling sering digunain bang? Kalau seberapa sering sih mungkin setiap mahasiswa atau setiap orang tuh pasti menggunakan. Kalau saya lebih sering ke Instagram sama TikTok dan YouTube juga. Oh iya. Jadi menggunakan 3 platform itu. Oh iya. Yang kedua, kenapa sih abang sering banget aktif di 3 platform itu bang? Ya, yang pertama itu kita mencari referensi. Apalagi kita sebagai mahasiswa, terutama saya mahasiswa di bidang informatika yang menggunakan platform itu memang penting buat mencari tugas atau buat mencari referensi gimana sih saya untuk bisa membuat codingan, untuk mencari solusi masalah, pemecahan masalah itu seperti apa. Maka saya membutuhkan 3 platform tersebut. Oke. Yang ketiga itu yang paling sering didapat dari platform itu tuh apa bang? Yang penting yang pertama itu pasti manfaatnya ya. Contohnya saya mengambil di YouTube, karena kan saya kan susah juga codingan tuh susah. Gimana cara mendapatkan solusinya ya? Pertama tuh di YouTube. Baru ketika sudah ditemukan maka kita
proses pembuatan coding seperti itu. Oh iya. Terus selanjutnya menurut Abang platform yang Abang gunain itu berdampak baik apa buruk buat akademik Abang? Kalau itu sih tergantung mahasiswanya juga sih, ada yang baik ada yang buruk. Jadi ada dua preferensi. Yang pertama itu baik. Pasti itu kita kan nggak bisa kan nggak tahu dari platform itu bisa mengetahui dan bisa mencari solusinya. Itu yang baiknya. Kalau yang negatifnya otomatis otak kita nggak diasah. Jadi kita lebih mengandalkan AI ketimbang preferensi buku ataupun materi dari dosen. Oh iya. Kalau menurut saya itu seperti itu, kekurangan dan kelebihannya pasti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Oh iya. Yang terakhir itu menurut Abang yang harus dilakuin mahasiswa semuanya ini yang diperhatiin dalam menggunakan media sosial itu apa, Bang? Otomatis kita harus menggunakan media sosial itu dengan baik, dengan gimana sih, media sosial itu kan banyak dampak negatif dan positifnya, maka kita harus gunakan hal yang dampak positifnya. Contohnya buat ngerjain tugas, buat mencari referensi, jangan dipakai yang nggak bener lah. Contohnya sekarang kan platform tuh banyak sekali yang digunakan untuk ya tanda kutip ya gitu ya. Iya, iya. Nah, pasti karena kamu juga mengertikannya. Iya. Ya. Mungkin itu saja sih yang bisa disampaikan. Oh iya, makasih ya Bang udah mau diwawancarai. Oke, nah pertanyaan pertama, seberapa sering sih kakak menggunakan sosial media dan platform apa yang sering kakak gunakan? Kalau untuk menggunakan sosial media itu mungkin kalau misalkan ada waktu luang ya, jadi mungkin buka TikTok kayak gitu kan. Habis itu kalau misalkan buka TikTok itu biasanya lihat ke online shopnya, kayak belanja online. Iya, ciwi-ciwi ya. Iya. Terus kenapa sih kakak sering aktif di TikTok itu? Apa yang kakak dapetin di TikTok itu? Menghibur kekosongan waktu aja sih gitu, buat menghibur diri sendiri gitu kalau misalkan lagi bete atau lagi bosen gitu. Nah, menurut kakak platform yang kakak gunakan itu berdampak baik atau berdampak buruk untuk kehidupan kakak? Apalagi sebagai mahasiswa akhir nih kak. 50-50 ya, ada baik ada buruknya. Cuman dari kitanya harus bisa men-sharing lagi hal-hal yang nggak baik tuh di selektif lagi ya. Menurut kakak sebagai mahasiswa nih kita harus memperhatikan apa sih dalam menggunakan media sosial? Terutama konten ya. Kalau misalkan memang ada konten-konten yang sekiranya berdampak buruk buat kita tuh langsung di skip aja gitu. Gitu aja. Gitu aja. Iya. Makasih ya kak udah mau diwawancarain. Iya, sama-sama. Dengan nama Bang siapa di sini? Dengan nama Ibnu. Oh, dengan nama Ibnu. Semester berapa Bang? Masih 1. Oh, masih 1. Oh, jadi di sini mau nanya beberapa pertanyaan ke Abang, dijawab seininya Abang aja. Yang pertama, seberapa sering Abang ngebuka platform sosial media dan yang paling sering digunain apa Bang? Yang paling sering digunain tuh Instagram. Oh, Instagram. Ya. Oke. Jadi biasanya buka apa aja tuh kalau Instagram Bang? Buka reels. Oh, buka reels gitu ya. Oke. Terus yang kedua, kenapa sih Abang tuh suka aktif di media sosial Instagram Bang? Ya sesuai mood aja sih. Oh, sesuai mood aja ya. Jadi kalau lagi pengen ya buka, kalau enggak ya udah gitu ya. Oh, ya oke. Terus biasanya yang dari Instagram tuh dapat apa aja Bang gitu? Nggak dapat apa-apa sih karena gabut aja sih. Ya biar kesenangan pribadi aja gitu ya. Kalau lagi ada waktu. Oke, terus mau minta pendapat Abang nih. Menurut Abang platform yang Abang gunain itu berdampak baik apa buruk buat kehidupan akademik Abang? Balance aja sih, sesuai dari kitanya aja. Oh, sesuai dari kita penggunaannya gimana gitu ya. Kalau misalkan terlalu sering nanti jadi ya nilai bisa jeblok gitu ya. Jadi ya disesuaikan aja gitu sama akademiknya. Oke, yang terakhir menurut Abang apa yang harus semua mahasiswa perhatikan dalam menggunakan sosial media Bang? Itu mah tergantung dari orang-orangnya aja sih ya. Oh, tergantung dari orang-orang aja ya. Gimana? Kayak misalnya penggunaannya untuk apa gitu ya. Kayak kalau misalnya buat gabut-gabut doang gitu, buat buka reels atau apa, bukan yang buat cyberbullying gitu ya. Oh iya. Terima kasih ya Bang buat kerjasamanya ya Bang ya.